Secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Seperti halnya sebatang pohon yang membutuhkan akar yang kuat dan kokoh agar pohon tersebut dapat berdiri tegak. Sangat penting bagi seorang konselor mengetahui dan memahami landasan dasar, terutama landasan dasar dalam bimbingan dan konseling. Pentingnya landasan ini adalah agar seorang konselor tidak salah langkah dalam menyikapi siswa atau peserta didik yang akan dibina. Bila seorang konselor tidak mengetahui landasan dasar ini, akan bisa dipastikan layanan yang akan diberikan kurang atau tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Sejak lahir, seseorang sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Jadi, guna konselor mempelajari landasan sosial budaya adalah agar ketika terjadi proses konseling, konselor dapat mengetahui faktor-faktor permasalahan yang terjadi pada konseli melalui perilaku sosial budayanya dalam masyarakat dan faktor-faktor lainnya. Landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak atau acuan yang bersifat material dan bersifat konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur, sehingga apabila terjadi penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, dengan landasan yuridis tersebut dapat dikenakan sanksi. Penyelenggaraan pendidikan yang komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa, sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial, melainkan menjadi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya, di samping dasar regulasi sangat penting, juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi. Teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran. Contohnya, seperti penggunaan aplikasi Google Classroom, Zoom, PowerPoint, Meet, dan lainnya. Penggunaan teknologi sangat penting dalam pendidikan. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar karena tampilan yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh dan bosan selama mengikuti pembelajaran. Meskipun di Indonesia sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa. Mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi atau materi yang diperlukan selama proses pembelajaran yang tidak hanya bersumber dari buku.